Keutamaan salawat ada 40 faedah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang suka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan rahmat yang khusus kepada orang yang bersalawat kepada Nabi. Diampuni dosanya. Kita berselawat, dosa kita diampuni. Dipenuhi keinginannya, dikabulkan segala hajatnya. Ketika akan meninggal dunia diberi kabar gembira bahwa ia akan masuk surga. Ini orang yang memperbanyak salawat dalam sehari-harinya, hajatnya selalu dikabulkan Allah. Disucikan, dibersihkan, diselamatkan dari bahaya-bahaya yang terjadi pada saat kiamat. Diharumkan majlisnya. Kalau kita membaca salawat, majlis kita tuh harum, cuma mencium malaikat sampai ke langit harumnya, sampai ke aras harumnya. Dihindarkan dari fakir dan sifat kikir. Dimantapkan langkahnya sewaktu berjalan meniti siratal mustaqim. Dilembutkan hatinya, diberkati diri, umur dan amalnya. Diberi rahmat Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihidupkan hatinya, diberi hidayah, namanya dan nama ayahnya akan dilaporkan oleh malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicatat sebagai orang yang telah memenuhi sebagian kewajiban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dahulu disebutkan bahwa sekurang-kurang banyak membaca salawat itu ada 300 kali sehari semalam. Itu minimal banyak. Sekurang-kurangnya kita membaca salawat itu 300 kali sehari semalam, maka sudah disebut kita orang yang banyak bersalawat. Kalau kita salawat sampai kawa 1000 dalam sehari semalam, itu nyata banyak dan dapat faedah yang khusus, yaitu tidak dimatikan sebelum diperlihatkan Allah surga kepada kita. Itu hadis Rasulullah mengatakan, orang yang secara rutin tiap hari membaca salawat kepada Nabi 1000, dia tidak dimatikan sebelum ditampakkan surga di hadapannya, hanya dicabut ruhnya. Pelit, bakhil. Seseorang man dzukirtu indahu, aku disebut-sebut di hadapannya, falam yusalli alayya, tetapi dia enggan menggerakkan lisannya untuk bersolawat kepadaku. Karena itu ikhwani rahimakumullah, kalimat Nabi mengatakan orang itu bakhil, ini menunjukkan bahwasannya tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW bukan hal yang biasa, tapi hal yang sangat tercela sampai Rasul menyatakan bakhil. Padahal dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari masyarakat, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bakhil, dan julukan bakhil ini bukan karena dia enggak mengeluarkan harta, bukan karena dia enggak berderma, bukan karena dia pelit kepada saudara-saudaranya, tetapi al-bakhil al-hakiki, para ulama mengatakan al-bakhil al-hakiki ma samahul Nabi al-bakhil. Yang namanya hakikat bakhil adalah julukan yang Rasul menyatakan ini bakhil. Siapa orangnya? Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang aku disebut-sebutkan di hadapannya tetapi yang enggak mau bersolawat kepadaku. Karena itulah kalau kita lihat syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai duduk kita itu, barang siapa yang duduk dalam duduknya enggak ingat kepada Allah, enggak zikir Allah, enggak nyebut Allah, dan tidak bersolawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW, maka duduknya itu akan menjadi penyesalan untuknya nanti di hari kiamat. Bukan maksiat, duduk biasa, hanya enggak mau nyebut Allah, enggak mau salawat sama Nabi Muhammad SAW, maka Rasul menyatakan duduknya ini akan menjadi penyesalan buat dia nanti di hari kiamat. Kenapa di hari kiamat? Karena baru akan melihat hakikatnya. Duduknya dia itu penuh dengan aroma antan min jifah,
Dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang duduk enggak zikir, duduk enggak solawat, maka dia bangun aromanya antan min jifah, naudzubillah min dzalik, aromanya lebih busuk dari aroma bangkai hewan, naudzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah, begitulah kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.